Kak Diana, aku udah lihat konten kamu yang bahas NPPN, tapi aku masih bingung, kok bisa sih pajak dokternya jadi lebih kecil? Oke, sini aku jelasin contoh perhitungannya biar jelas ya. Kalau dokter menggunakan NPPN, dokter tidak perlu repot-repot untuk menghitung biaya operasional satu persatu. Karena dari penghasilan bruto itu langsung dikali dengan rate NPPN yang berlaku. Di mana untuk rate NPPN-nya itu sendiri, dokter ditetapkan sebesar 50%. Misalkan penghasilan bruto dokter 1 tahun yakni 1 miliar. Nah, di sini bisa dilihat penghasilan bruto kalau tanpa NPPN 1M dan dengan NPPN itu 1M. Nah, rate untuk NPPN-nya itu sendiri tadi udah dibilang yaitu 50%. Nah, jadi untuk NPPN-nya itu adalah 1M dikali 50%, jadi 500 juta. Nah, kalau misalkan dia tanpa NPPN, kita tuh harus memperhitungkan biaya operasional. Diasumsikan biaya operasionalnya itu adalah 200 juta. Nah, sedangkan dengan NPPN itu tidak perlu ada biaya operasional. Nah, penghasilan netonya kalau tanpa NPPN yaitu 1M dikurangi 200 juta, yakni 800 juta. Sedangkan kalau dengan NPPN langsung aja dari 500 juta ini sama dengan ini gitu. PTKP-nya diasumsikan yaitu TK0, yakni 54 juta dan ini juga sama. Nah, sehingga penghasilan kena pajak diperoleh 746 juta dan ini adalah 446 juta, 500 dikurangi 54 juta. Dengan skema ini, PPh terutang kalau tanpa NPPN yaitu 167 juta 800, sedangkan dengan NPPN yakni 80 juta 500. Berdasarkan contoh simulasi ini dapat diketahui bahwa dengan NPPN dan tanpa NPPN diperoleh selisih pajaknya itu lumayan besar, yakni sekitar 87 juta rupiah. Pajaknya bisa sampai hemat 87 jutaan, kok gue baru tahu sih? Iya, tapi ada syaratnya. Syaratnya yaitu, pertama, penghasilan bruto itu tidak boleh lebih dari 4,8 miliar. Dan yang kedua, harus submit surat pemberitahuan penggunaan NPPN ke DJP paling lama 31 Maret. Jadi, buat dokter yang punya praktik sendiri, jangan lupa urus NPPN-nya ya, biar pajaknya lebih hemat. Yuk cepetan urus NPPN-nya sebelum telat. Ingat ya, batas waktunya itu 31 Maret.